Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di hadapan gua sekarang ada King dan penyakitnya itu bunyinya glotok-glotok, kasar banget katanya. Nah, dan setelah gua cek ternyata nih ya, rumah kampas koplingnya patah. Oke bosku, dan patahannya tadinya nyangkol nih di sini nih, dia nih ada di sini. Dan ini dia patahannya nih. Kalau rumah kopling ini dia masih baru, space-nya juga dia masih bagus tuh. Space-nya ini dia masih standar loh. Ya, space-nya dikit banget. Oke. Tapi kenapa bisa patah? Satu, bawahnya yang ugal-ugalan. Yang kedua, yang harus diperhatikan itu nih ya, kapasitas olinya. Ini sudah hitam dan juga sedikit ya. Jadi gue bukan masalah oli nggak diganti 2 tahun, 3 tahun, bukan itu masalahnya. Apalagi kalau mesinnya ada rembes-rembesnya gitu kan. Jadi harus diperhatikan juga untuk olinya. Paham ya bosku? Jadi ini pergesekan, panas gitu kan. Ya jadinya ya seperti ini. Ada part yang lemah gara-gara suhu panas tinggi. Karena untuk pelumasnya tidak ada alias dikit banget. Ya, oke. Dan terjadilah seperti ini. Dan ini gimana caranya? Ya harus diganti. Oke bosku. Sekarang kita lihat nih kampasnya nih. Ini udah gue bongkar nih ya. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, di sini warnanya udah kayak pelangi ini. Platnya nih, plat geseknya tuh udah kayak pelangi nih. Ini panas banget nih. Tuh. Olinya apa, kampasnya juga dia kering. Nah, dia kering halus, dia nggak terlumasi nih. Tuh ya, buka lagi tuh, ini agak-agak pelangi ini warnanya nih. Nah, ini juga masih kering, semua. Ini kering semua bosku. Nah, ini nggak terlumasi ya. Karena apa? Oli mesinnya ya. Jadi bukan masalah kualitas KW, misalkan kualitas KW atau apa, bukan masalah itunya. Kita bisa minimalisir kualitas grade A pun atau KW itu kita bisa minimalisir. Yang penting takaran pelumasnya pas. Yang penting antisipasi kita ini, konsepnya gitu ya, untuk menjaga spare part yang KW misalkan itu harus pas. Gimana caranya biar aman? Jadi nggak bisa sesuka hati ya bosku. Oke, buat kaki 4 ini dia masih mulus tuh. Ini bahkan dia nggak goyang loh. Ini bagus ini. Dia lurus. Tuh. Ini diputer dia seret nih. Karena nggak terlumasi nih. Ini seret nih. Tapi kalau gua puter seperti normal gitu ya, dia normal, dia nggak ada goyang sama sekali malah untuk rumah koplingnya nih. Tuh, ya, ini nggak ada goyang sama sekali, ini bagus nih. Cuma emang karena suhu panas aja nih, karena ini nih nggak ada nih. Ya, jadi ini mau nggak mau ini harus diganti, rumah kopling harus diganti, pelumasnya diisi biar kampas koplingnya juga kagak kering. Biar pergesekannya jos, oke? Jadi intinya kalau untuk ganti-ganti rumah kopling udah inilah ya, udah adalah video-video sebelumnya untuk cara ganti rumah kopling itu, di video-video lain juga banyak lah ya. Jadi di sini gue menjelaskan kendalanya kenapa bisa patah ya. Itu bukan karena benturan. Kalau memang karena benturan pasti di sini ada bekasnya bosku. Nah di sini nggak ada bekas benturan ya, pergesekan atau apa di sini nggak ada. Dia murni karena suhu panas, karena olinya nggak ada. Oke bosku, jadi intinya di konten ini semoga bermanfaat untuk bosku semua. Jangan lupa pantengin video lainnya juga ya. Oke, thank you.